Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Trisna Sari Dewi, SEMM, selaku pengampu program studi kelayakan bisnis di Setye Satya Dharma Singaraja. Pada hari ini kelompok kami akan mengadakan wawancara kepada salah seorang yang memiliki usaha UMKM di bidang perkayuan ya, atau mebel. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Kadek Darmawan dengan nomor NIM 19011127, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Yudi Manggara Prasetya dengan NIM 19011164. Saya Igusti Made Swastika dengan NIM 190111130. Saya Arif Jamil dengan NIM 190111144. Saya Kadek Duki Pratama dengan NIM 19011168. Saya dengan Budi Waruna Karya Sanjaya dengan NIM 190111167. Baik, itu tadi nama rekan-rekan yang ada di dalam kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Putu Jaya Wisesa ya. Selamat sore Pak Putu, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Pada sore hari ini saya menyita waktunya Bapak Putu selaku owner dari usaha UMKM yang akan kita sedikit gali informasinya dari beliau. Baik Pak Putu, kemarin kita udah sempat melakukan observasi secara langsung ke tempat usahanya Pak Putu. Apa nama tempat usahanya Pak Putu, yang kemarin yang tanya? Tempat usaha saya Baruna Jaya Mebel. Baruna Jaya Mebel ya, itu jadi tempat usahanya. Yang beralamat di mana Pak Putu? Di Desa Anturan. Desa Anturan, Ya. Jalan Raya Desa Anturan ya. Banjar Dinas Munduk. Banjar Dinas Munduk. Kemudian apa sejarah Pak Putu bisa tertarik menjalani usaha di bidang perkayuan itu Pak Putu? Jadi saya itu tertarik pada mebel karena ada seninya ya, ada nilai seninya. Kebetulan saya ini orang seni juga ya, jadi bisa ngukir, bisa melukis lah gitu. Jadi inspirasi saya itu saya direalisasikan dengan mendirikan sebuah usaha kecil ya, UMKM ya. Coba-coba dulu dari kecil, jadi usaha mebel ya. Jadi usaha mebel saya itu tidak semata-mata hanya mebel furniture aja, tapi juga ada ukirnya ya. Itu ya yang jadi poinnya usaha saya. Nah itu. Sudah berapa lama Pak Putu usaha ini berjalan? Saya ini usahanya dari 2004. 2004 ya. Kalau dikurangi 2022 berarti 18 tahun. Udah lama ya. Kurang lebih 18 tahun ya, sejak 2004 ya, Iya, 2004. iya, Sekarang udah 2022, berarti kurang lebih 18 tahun ya usahanya Bapak. Berarti pasang surutnya kegiatan usaha ini sudah Bapak rasakan ya Pak Putu ya? Pasti. Sesuai dengan ini situasi keadaan pasar ya. Keadaan pasar. Nah, Pak Putu sendiri di dalam operasional dari usaha yang Pak Putu gelutin ini sendiri atau gimana Pak Putu? Jadi saya kebetulan kalau usahanya sudah agak berjalan ini kan agak rame kan, saya pasti udah perlu ya tenaga kerja yang banyak. Jadi
saya memerlukan tenaga kerja yang gimana itu, yang sudah pintar, yang sudah bisa kerja lah. Berarti Itu yang tambah. profesional ada 8 orang termasuk Pak Putu. Nah, kira-kira ada 8 orang. kurang lebih 8 orang ya. Itu terdiri dari tukang kayu sendiri dan tukang asistennya, ya. setengah pintar Iya, ya, setengah iya, pintar. iya. Terima kasih Pak Putu. Dan tukang ukir juga ada Tukang ya. ukirnya ya. Kemudian kayu jenis apa yang Pak Putu paling sering gunakan di dalam proses realisasi dari hasil produknya Pak Putu itu? Jadi kalau usaha saya di kegiatannya itu bahannya itu spesial sebenarnya jati gitu ya. Oh, Tapi spesial kalau jati, ada ya. yang kalau ada yang mesen untuk kayu yang lain boleh juga. Oh, gitu. Nah, berarti sebenarnya produk khusus jati sebenarnya ya, Iya. yang Pak Putu geluti ya. Tetapi seandainya ada customer yang request menggunakan kayu selain dari jati kan bisa kan itu ya poinnya ya. Nah, kalau satuan beli jati itu seperti apa Pak Putu? Gelontongan atau kiloan atau bagaimana gitu? Mohon petunjuknya. Iya, kalau kayu itu ada yang sagen ya, macam-macam itu ya. Ada yang gelondongan, masih kulit ya, gelondongan. Ada yang sudah bersih ya, balokan. Oh, balokan. Dan itu harganya berbeda-beda Iya, ya? kibikan itu beda. Kibik ya? Oh, satuannya kibik ya? Iya, kibikan ya. Berapa per kibik Pak Putu untuk harga kayunya itu? Kalau Kayu jati khususnya. kalau harga sekarang harga dulu. Harga terkini lah ya? Kalau harga terkini mungkin satu kibik itu yang gelondongannya bisa mencapai 5 jutaan ya, gelondongan. Satu kibik. 5 jutaan ya? Untuk satu kibiknya ya? Yang sagen, yang sudah sagen itu lebih mahal itu. Bisa 6 juta bisa. Nah Pak Putu sendiri kan tadi saya mendengar langsung Pak Putu memiliki bakat seni ya. Bakat seni yang memang sudah ada di dalam dirinya Pak Putu seperti itu ya. Iya. Ini terkait dengan tukang-tukangnya Pak Putu nih yang kurang lebih 8 ya, 7 sampai 8 orang itu. Apakah Pak Putu pernah memberikan pelatihan secara mandiri, misalkan Pak Putu yang mendeskripsikan bahwa kalau kayunya seperti ini, agak seperti ini caranya mendesain itu. Pernah nggak memberikan arahan seperti itu kepada para tukang atau asisten tukang yang Pak Putu miliki saat ini? Kalau itu memang udah pasti itu arahan dari saya itu. Karena kualitas itu biar terjamin itu. Karena nama saya perusahaan kayu Barunajaya itu sudah terkenal rapi gitu. Jadi pasti saya itu sebelum dikerjakan adalah Memberikan teknikal meeting ya, biar briefing gimana, sebelumnya ya. biar cepet, biar rapi, biar bagus kerjanya. Nah kalau seumpama Pak Putu mengirimkan salah satu asisten tukangnya untuk studi ilmu lah di tempat yang lain gitu, pernah melakukan itu Pak Putu? Kalau saya belum pernah. Tidak pernah ya, artinya segala informasi itu Pak Putu sebagai mentornya ya, sebagai ya, coachnya langsung ya, Iya. seperti itu ya. Kemudian dari 18 tahun ya, kalau itu diibaratkan sudah sangat remaja usia usahanya Pak Putu ya. Kalau diibaratkan seorang anak-anak itu udah usia 18 tahun itu sudah sangat remaja ya. Nah, saya tidak ngambil dari 2004-nya seperti yang Pak Putu sampaikan, tetapi saya akan ambil dari 2019 ya, anggaplah 3 tahun ya. 19, 20, 21 seperti itu ya, 3 tahun. Nah, karena saat ini 2022. Dari 2019 seingat Pak Putu sampai 2021 distribusi hasil produknya Pak Putu itu kemana saja gitu loh? Lebih ke lokalan aja ya, paling tidak pernah saya keluar negeri itu, pernah paling lokalan sampai ada pasar lah. Ada Denpasar, tapi yang dicakup itu rumah tangga atau developer apa? Ya banyak macam-macam ya. Ada kebetulan saya punya relasi teman yang bikin villa ya. Bikin villa, oke. Gitu. Terus rumah tangga lah. Rumah tangga, sekolah pernah Pak ya? Sekolah ya. Sekolah, ya. Malah saya sudah jadi anggota ya.
Oh, Dan- seperti itu ya. Hmm. Sudah seperti ada MOU ya dengan Ya, sekolah. ya. Sekolah di mana itu, Pak? Paling di SD 3 ya. SD 3 Anturan ya. Kalau dari masukan ke kalau dia kalau sekolahnya perlu bangku saya. Oh, seperti itu bangku ya. Ya. Nah, terkait bangku ini mungkin bisa disebutkan Pak Putu, jenis apa saja sih yang Pak Putu yang sudah kita bahas ini, Pak Putu itu bisa menghasilkan apa saja? Mungkin saya minta informasinya barangkali 8 sampai 10 lah kurang lebihnya, apa saja sih yang produknya yang Pak Putu Produksinya hasilkan. maksudnya. Hasil produksinya Pak Putu. Anggaplah tadi ukiran gitu ya, ukiran, kemudian lukisan. Itu kan sudah 2. Kemudian apa lagi? Lemari. Itu banyak di yang pertama dulu kusen ya. Itu Oh, pasti. konsen ya, konsen ya. Kusen sama Jendela yang seperti itu ya, daun pintunya, pintu ya. Oke. daun jendelanya, terus furniturnya kayak dipan ya, kayak kursi, Kitchen set ya. kitchen set ya pasti ya. Kursi. Apalagi Pak Putu? Kusen gini, kusen gebyok Jepara yang model Jepara. Oh, Pak. pintu Gebyok, ukiran Pak. Jepara ya. Ukiran Jepara, gebyok namanya itu, gebyok Pak. Baik, Pak Putu, tadi kita sudah membahas jenis atau produk yang Pak Putu berhasil hasilkan ya dari usaha UMKM-nya. Kemudian saya akan melanjutkan gimana sih cara Pak Putu mempromosikan UMKM-nya Pak Putu ini agar dikenal oleh masyarakat. Kan sekarang kan udah alatnya sudah canggih-canggih kan. Kita juga harus memanfaatkan ya lewat online ya. Media sosial ya Pak Putu ya, selain dari testimoni orang atau customer yang sudah memanfaatkan ya produknya Pak Putu ya. Kemudian Pak Putu memiliki evaluasi tersendiri nggak terhadap usahanya Pak Putu ini? Apa yang Pak Putu pikirkan terhadap usahanya ini untuk bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti ini? Mungkin kualitas ya. Kualitas ya, tetap menjaga kualitas tetap ya. dijaga. Sebab kualitas itu penting sekali. Kalau sudah barangnya jelek itu pasti tidak ada yang beli. Otomatis pasti jangka panjangnya itu tidak akan berlangsung. Berarti secara tidak langsung pembeli adalah raja. Pembeli Berarti adalah raja. kepuasan seorang Kepuasan pembeli seorang itu ya, raja, iya. Pak Putu harus tetap menjaga ya, Iya, dan mutunya ya Pak Putu ya, pelayanannya, pelayanannya ya. Garansi kalau ada gini biasa itu ya. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ke layout atau tata letak ya. Nah, kalau Pak Putu menilai tata letak tempat usahanya Pak Putu sudah bagus itu atau bagaimana? Karena kalau dari segi kita sudah mengamati di lapangan bahwa tempat usahanya Pak Putu ini memang tempatnya di pinggir jalan utama ya, antara penghubung Desa Anturan dan Kali Bubuk hingga tembus ke Lovina ya. Nah, dari segi Pak Putunya sendiri bagaimana memilih tempat itu bagaimana? Karena pas itu ya. Oh. Karena selain di pinggir jalan gitu, artinya nyaman jadi luas gitu. Oh, tempatnya Kita- luas ya. Ya nggak sesak-sesakan itu kerja ya bebas gitu. Ya. Itu kalau- Nah, selama ini Pak Putu mendatangkan kayu dari mana saja tuh untuk khususnya kayu jati tuh Pak Putu ngambil bahan itu dari mana aja? Kalau dulu saya pernah kayu Sulawesi itu ada yang kontaineran sini, ada yang apa namanya, yang bawa ke sini. Oh, ada Saya distributornya ya Ada, dari ada. Sulawesi, terus Pak Putu istilahnya ngambil juga dari sana kan seperti itu ya. Tapi Gitu ya. kalau sekarang ya ada di sini juga teman-teman dari sini yang apa namanya jual. Kebetulan di sini udah banyak ada circle di sini. Oh, circle ya. Circle. Nah, berkaitan dengan kebutuhan bahan baku produksi, apakah ada kendala nggak Pak Putu? Ada kesulitan mencari bahannya, misalkan Pak Putu banyak memiliki istilahnya permintaan atau demand ya untuk produknya Pak Putu, tetapi bahannya sendiri bagaimana untuk suplainya? Cukup ya, tidak ada kendala ya untuk itu ya. Banyak sih. Gampang. Kemudian untuk alat produksinya Pak Putu bagaimana? Cukup ya. Cukup ya. Untuk usaha saya ya menengah seperti itu ya cukup. Cuman perlu maintenance atau Ya, perbaharuan alat ya untuk saat ini ya. Mungkin ada yang kita
Mungkin bisa disebutkan Pak Putu untuk 5 alat utama yang Pak Putu gunakan itu apa aja sih, biar kita tahu tuh bahwa itu alat circle ya, seperti itu. Apa aja sih nama alatnya itu Pak Putu? Ini yang besar-besar dulu ya. Mhm. Ada planner namanya ya, planner ya. Mesin serut besar gitu. Pakai meja, buat meja. Planner namanya. Terus yang kedua? Yang kedua serut press ya. Press. Serut press ya. Yang Terus? ketiga gergaji circle ya. Terus yang keempat? Kita mesin compile. Compile Mesin. besar. Ini penghalus ini ya Pak ya? Untuk bikin panilan ya. Oh. Kan misalnya bikin apa namanya pintu ya, papannya itu kan dipandil ya, Oh, seperti itu. pandil Iya, itu iya. mesinnya spesial itu. Terus yang kelima? Yang kelima ada yang kecil-kecil, paling serep tangan ya. Oh, seru. Itu gambaran secara profil kecil dari alat-alat yang dibutuhkan ya. Ya. Kalau cangkul, memerlukan cangkul nggak Pak Betul? Hmm. Rasanya tidak ya, karena ini bukan sektor pertanian, jadi rasanya tidak mau. Karena- Sabit itu rasanya enggak ya. Karena pisang di kebun ini. Oh gitu. Terakhir untuk gininya, desainnya sendiri, kesulitan nggak memikirkan desain-desain yang perlu Pak Putu realisasikan seperti itu? Ya kadang-kadang apa namanya itu ada yang pesan saya bawa gambar sendiri ya. Oh, terkadang desainnya itu membawa gambar tersendiri ya. Yang kita Pak Putu tolong bikinkan yang model seperti ini ya. Paling tidak Pak Putu bisa Pelajari dulu. mempelajari dan menjiplak contohnya yang diberikan seperti itu ya. Supaya pas seperti yang dia mau gitu. Ya itu agak ya memakan pikiran juga. Karena biar pas ya sama keinginannya, kalau tidak pas bisa komplain lagi. Kemudian mungkin 2 pertanyaan terakhir nanti. Apa sih harapan dan target dari usaha Pak ini apa sebenarnya? Apakah untuk kebutuhan sehari-hari aja, hasil yang labanya yang digunakan, atau apa target-targetnya dari hasil UMKM yang Pak Putu jalankan? Ya, mudah-mudahan usaha saya bisa lebih meningkat. Ya, jadi di samping untuk pertama untuk kebutuhan keluarga dulu, nanti kan juga bisa untuk menghidupi orang lain juga. Ya, seperti karyawan-karyawan yang bisa bantu orang lain. Dan yang terakhir mungkin Pak Putu, karena kalau saya wawancarai Pak Putu berkaitan dengan laporan rugi labanya Pak Putu, mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada saat ini. Mungkin terkait laporan, saya akan minta laporan 3 tahunnya Pak Putu ya, dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Karena untuk saat ini baru 1 semester ya untuk berjalan 2022. Jadi saya minta laporan 2019, 2020, 2021 biar tahu gimana sih gambaran penghasilan usahanya Pak Putu ya Pak Putu ya. Nanti apakah siapa tahu nanti kami salah satu dari mahasiswa ya, siapa tahu bisa menduplikasi apa yang sudah Pak Putu Jaya Wisesa ini kembangkan seperti itu ya. Kami akan minta, mohon izin nanti Pak Putu ya, kami akan minta laporan laporan keuangannya. Baik, terima kasih Pak Putu khususnya ya atas waktu yang diberikan kepada Ibu dosen. Itu tadi sedikit wawancara kepada Pak Putu Jaya Wisesa selaku owner dari usaha UMKM yang bergerak dalam bidang perkayuan, namanya UD Baruna Jaya Mebel. Ya, mudah-mudahan sedikit tidaknya apa yang beliau berikan gambaran kepada kelompok kami bermanfaat. Itu dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Dan terkait tugas yang berkaitan dengan Ibu dosen berikan, mudah-mudahan melalui observasi yang kami lakukan di tempat usahanya Pak Putu Jaya Wisesa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih Pak Putu. Akhir sesi dari kegiatan wawancara ini kita sinap untuk para mesakti. Ya. Om Santi Santi Santi.